Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Pita Meilani, Sarjana Pendidikan Magister Sains, dan Ibu Dia Diela, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 kelas C akan membahas mengenai sistem ekskresi hewan. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Pelin Indah Saptika, kemudian ada Dinar Priska Tamara, kemudian Rindiani Permana Putri, dan Epi Nurul Baria Muhtar. Nah, adapun poin materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, zat-zat sisa metabolisme, yang kedua, keterkaitan proses ekskresi dan osmoregulasi, yang ketiga, proses fisiologis pada ekskresi hewan invertebrata, dan yang keempat, proses fisiologis pada ekskresi hewan vertebrata. Untuk materi yang pertama mengenai zat-zat sisa metabolisme, akan disampaikan oleh Pelin Indah Saptika. Kepada Pelin, saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu zat-zat sisa metabolisme. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem ekskresi terlebih dahulu. Nah, untuk sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Alat ekskresi yang dimiliki oleh makhluk hidup berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, semakin kompleks alat ekskresinya. Selanjutnya yaitu ekskresi hewan darat dan akuatik. Yang pertama yaitu ekskresi hewan darat. Salah satu contoh ekskresi pada hewan darat yaitu pada mamalia. Pada mamalia, paru-paru merupakan satu-satunya organ ekskresi bagi CO2. Air yang dibuang melalui paru-paru berasal dari aktivitas metabolisme, yaitu merupakan zat buangan dari respirasi. Hati merupakan alat tubuh yang memiliki peranan sangat banyak dan penting. Ada dua peranan penting yang dilakukan oleh hati, yaitu tempat penyimpanan zat makanan dan penguraian serta pembuangan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Peran hati yang paling penting sebagai organ ekskresi adalah pembentukan zat buangan bernitrogen dengan jalan deaminasi asam amino. Pada mamalia, ginjal juga merupakan organ utama yang melakukan proses ekskresi, di mana mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Amonia adalah hasil pemecahan protein dan bermacam-macam garam melalui proses deaminasi atau proses pembusukan mikroba dalam usus. Selain itu, ginjal juga berfungsi mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan, misalnya vitamin yang larut dalam air, mempertahankan cairan ekstraseluler dengan jalan mengeluarkan air bila berlebihan, serta mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Sekresi dari ginjal berupa urin. Yang kedua yaitu ekskresi hewan akuatik. Ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya
serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pelin yang telah menjelaskan mengenai zat-zat sisa metabolisme. Untuk materi selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai keterkaitan proses ekskresi dan osmoregulasi yang akan disampaikan oleh Rindiani Permana Putri. Kepada Rindiani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai keterkaitan proses ekskresi dan osmoregulasi. Nah, sebelumnya, untuk osmoregulasi sendiri itu merupakan proses yang mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Nah, osmoregulasi dapat juga didefinisikan sebagai proses homeostasis untuk menjaga agar cairan tubuh selalu berada dalam keadaan stabil atau steady state. Nah, alasan utama hewan harus melakukan osmoregulasi adalah karena perubahan keseimbangan jumlah air dan zat terlarut di dalam tubuh memungkinkan terjadinya perubahan arah aliran air atau zat terlarut menuju ke arah yang tidak diharapkan. Nah, proses inti dalam osmoregulasi yaitu osmosis. Nah, osmosis ini adalah pergerakan air dari cairan yang mempunyai kandungan air lebih tinggi atau yang lebih encer menuju ke cairan yang mempunyai kandungan air yang lebih rendah atau yang lebih pekat. Selanjutnya, berdasarkan proses kemampuannya menjaga tekanan osmotik tubuh, dikenal adanya hewan osmoregulator dan osmokonformer. Nah, ini merupakan hewan yang tidak mampu mempertahankan tekanan osmotik di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, hewan harus melakukan berbagai adaptasi agar dapat bertahan di dalam tempat hidupnya. Adaptasi dapat dilakukan sepanjang perubahan yang terjadi pada lingkungannya tidak terlalu besar dan masih ada dalam kisaran konsentrasi yang dapat diterimanya. Jika perubahan lingkungan terlalu besar, maka hewan yang melakukan osmokonformer tidak dapat bertahan hidup di tempat tersebut. Nah, lalu osmoregulator. Nah, osmoregulator adalah organisme yang menjaga osmolaritasnya tanpa tergantung lingkungan sekitar. Oleh karena kemampuan meregulasi ini, maka osmoregulator dapat hidup di lingkungan air tawar, daratan, serta lautan. Di lingkungan dengan konsentrasi cairan yang rendah, osmoregulator akan melepaskan cairan berlebihan dan sebaliknya. Oke, selanjutnya yaitu peranan osmoregulasi dan ekskresi. Nah, yang pertama, mengeluarkan dan membuang hasil sampingan dari metabolisme. Pengeluaran dan pembuangan ini harus terjadi untuk mencegah tidak seimbangnya ekuilibrium reaksi kimia. Banyak interaksi metabolik yang arahnya bolak-balik. Arah reaksi tersebut ditentukan oleh perbandingan antara reaktan dan produk sesuai dengan hukum aksi massa. Selanjutnya, mencegah terganggunya aktivitas metabolik dalam tubuh dengan cara mengekskresikan zat buangan. Zat buangan merupakan racun yang dapat mengganggu kerja enzim yang sangat penting dalam reaksi metabolik. Yang ketiga, mengatur jumlah air yang terdapat dalam cairan tubuh. Jumlah air dalam cairan tubuh dan cara pengaturannya merupakan salah satu masalah fisiologi dan yang dihadapi oleh makhluk hidup. Lalu yang keempat, mengatur kadar ion H atau pH cairan tubuh agar reaksi-reaksi dalam metabolisme dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, mempertahankan kestabilan ratio ion-ion yang terlarut dalam cairan tubuh, terutama ion-ion yang sangat vital untuk aktivitas metabolisme seperti kerja enzim, sintesa protein, produk hormon, pigmen respirasi, permeabilitas otot, aktivitas listrik, dan kontraksi otot. Oke, selanjutnya organ-organ yang berperan dalam osmoregulasi. Nah, yang pertama ada insang.
Sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel-sel klorid yang terletak pada dasar-dasar lembaran insang. Studi mengenai fungsi dan biokimiawi insang telostei mengindikasikan bahwa insang telostei merupakan pompa ion untuk klorid, sodium, dan potasium. Ion Na+ dibutuhkan dalam proses pemompaan NH+ dan H+ dalam tubuh ikan ke lingkungannya, dari dalam tubuh ikan ke lingkungannya. Penambahan NH+ ke lingkungan ikan akan berjalan lambat bila pada waktu yang sama tingkat penambahan Na juga turun. Korelasi antara amonium dan hidrogen dengan Na+ mirip korelasi yang ditemukan pada Cl dan HCO3-. Bila mana amonia melewati sel-sel klorid, maka akan diekskresi oleh insang setelah diubah menjadi amonium. Karbonik anhidrase juga hadir dalam peranannya untuk menggabungkan H+ dengan NH3 menjadi NH4. Perubahan ion ini menyebabkan level amonia dalam darah ditemukan sangat rendah. Nah, proses ini sangat penting karena amonia merupakan produk ekskresi dari katabolisme protein yang dalam konsentrasi nyata tidak dapat ditolerir. Selanjutnya, organ yang berperan dalam osmoregulasi yaitu ginjal. Fungsi utama ginjal yaitu mengekskresikan sebagian besar produk akhir metabolisme tubuh dan mengatur konsentrasi bagian tubuh. Glomerulus berfungsi menyaring cairan, sedangkan tubulus mengubah cairan yang disaring menjadi urin. Dengan demikian, nefron dapat membersihkan atau menjernihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak dikehendaki ketika ia melalui ginjal. Filtrasi dapat terjadi pada glomerulus karena jaringan kapiler glomerulus merupakan jaringan bertekanan tinggi, sedangkan jaringan kapiler peritubulus adalah jaringan bertekanan rendah. Oke, selanjutnya organ yang berperan pada osmoregulasi yaitu usus. Sumber utama air pada telostei oceanodrum adalah dengan meminum air laut yang diperlukan untuk mengembalikan air yang hilang sebagai akibat dari difusi insang, ginjal, dan lewat kulit. Setelah masuk ke dalam usus, dinding usus aktif mengambil ion-ion monovalen dan air. Sebaliknya, membiarkan lebih banyak ion-ion divalen tetap di dalam usus sebagai cairan rektal agar osmolaritas usus sama dengan darah. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan air yang telah diserap usus kembali ke dalam rektal. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rindiani yang telah membahas mengenai keterkaitan proses ekresi dan osmoregulasi. Selanjutnya, mengenai proses fisiologi pada ekresi hewan invertebrata akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, proses fisiologi pada ekresi hewan invertebrata. Pada umumnya, hewan invertebrata memiliki sistem ekresi yang sangat sederhana dan sistem ini berbeda antara pilum pada hewan invertebrata. Alat ekresinya itu ada yang berupa saluran Malpighi, ada yang berupa nefridium, dan sel api. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai sistem ekresi hewan invertebrata. Sistem ekresi pada protozoa. Protozoa tidak memiliki organ pengeluaran atau organ ekresi khusus, sehingga zat sisa metabolismenya itu dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau pakuala kontraktil. Sistem ekresi protozoa, misalnya pada paramecium, dilakukan oleh pakuala kontraktil. Nah, disebut pakuala kontraktil dikarenakan ukuran pakuala ini dapat berubah, bisa membesar ataupun mengecil. Selain untuk ekresi, pakuala kontraktil juga berfungsi sebagai pengatur tekanan osmosis. Nah, jadi pakuala kontraktil ini sering juga disebut sebagai osmoregulator yang berfungsinya itu untuk mengatur kadar air dalam sel.
Yang selanjutnya yaitu sistem ekresi pada porifera. Pada hewan yang termasuk ke dalam filum porifera seperti karang, sistem ekresinya itu masih sangat sederhana. Nah, porifera ini tidak memiliki organ ekresi khusus. Porifera ini mengekresikan zat buangan berupa karbon dioksida. Ekresinya diatur dengan proses difusi. Air yang mengandung makanan dan oksigen ini masuk ke pori-pori atau ostium menuju ke tubuh atau spongosol. Nah, di spongosol ini makanan ditelan secara fagositosis dan oksigen diserap secara difusi oleh koanosit. Sisa pembuangan berupa karbon dioksida dan air dikeluarkan melalui lubang yang disebut oskulum. Jadi pada porifera ini, oksigen masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuh. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem ekresi pada Coelenterata. Nah, Coelenterata ini belum memiliki alat atau organel yang berfungsi untuk respirasi, transportasi, dan ekskresi. Nah, sebagai gantinya, Coelenterata ini menggunakan permukaan tubuh untuk respirasi dan ekskresi. Hewan pada filum ini mengekresikan zat buangan berupa karbon dioksida pada saat pertukaran gas. Pertukaran gas ini dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya secara difusi. Nah, selain karbon dioksida, sisa-sisa metabolisme berupa amonia juga dibuang secara difusi. Jadi, yang diekresikannya itu yaitu karbon dioksida dan juga amonia. Sistem ekresi pada Platyhelminthes. Salah satu contohnya yaitu cacing pipih atau sering disebut dengan planaria. Nah, di samping berikut gambar cacing planaria. Nah, hewan yang termasuk filum Platyhelminthes memiliki saluran ekresinya itu berupa sel api. Sel api memiliki nukleus dan silium atau rambut getar. Nah, silium ini bergerak-gerak dan tampak seperti nyala api sehingga disebut sel api atau flame cell. Sel api terletak di sepanjang lateral planaria, baik di sebelah kiri dan di sebelah kanan samping tubuhnya. Sel api dilengkapi dengan kanal ekresi dan juga pori-pori ekresi. Zat yang berguna akan diserap oleh tubuh, sementara zat buangan akan dikeluarkan secara difusi dari sel api ke nephridiofori atau yang disebut dengan porifori ekresi. Yang selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada nematoda. Hewan yang termasuk ke dalam filum nematoda tidak memiliki organ ekskresi khusus, tetapi zat sisa diekskresikan melalui dinding dan pori-pori tubuhnya. Nah, zat sisa berupa nitrogen dikeluarkan dalam bentuk amonia dan diekskresikan langsung melalui dinding tubuhnya. Sedangkan zat sisa berupa garam diekskresikan melalui struktur yang lebih kompleks. Selain untuk ekskresi, struktur ini juga berfungsi untuk menjaga regulasi osmosis. Sistem ekskresi pada Annelida. Hewan yang termasuk dalam filum Annelida, misalnya cacing tanah, memiliki alat ekskresi berupa metanephridia yang terdiri dari nephrostomes, nephridia, dan nephridiophore. Nah, nephridia ini merupakan saluran yang terbungkus peritoneum atau lapisan di dalam septa. Nephridia ini dilengkapi dengan corong terbuka dan bersilia yang disebut dengan nephrostome. Nah, nephrostome ini berfungsi untuk menarik dan mengambil cairan tubuh. Pada saat cairan melalui nephridia, zat-zat yang berguna diserap darah. Sementara itu, zat sisa seperti air ataupun senyawa nitrogen dan garam-garam yang tidak diperlukan oleh tubuh akan ditampung dalam tubulus pengumpul. Zat sisa tersebut kemudian dikeluarkan melalui nephridiophore atau lubang nephridium. Nah, jadi alat ekresi pada Annelida ini metanephridia. Nah, di samping ini merupakan gambar metanephridia. Nah, struktur metanephridia ini tersusun dari nephrostome sebagai corong masuk, kemudian akan menuju ke saluran bergelung dan akan keluar melalui nephridiophora. Sistem ekskresi pada moluska.
Hewan yang termasuk dalam filum moluska memiliki organ ekskresi berupa sepasang protonefridium yang berperan sebagai ginjal. Protonefridium akan mengumpulkan zat sisa cair dari tubuh dan membuangnya di rongga mantel. Kemudian zat sisa cair akan dipompa keluar dari cangkang. Nah, zat sisa cair yang dikeluarkan oleh moluska berupa amonia ataupun asam urat. Saat moluska berada di dalam air, mereka itu mengeluarkan amonia. Sedangkan pada saat berada di darat, mereka itu mengeluarkan asam urat. Sistem ekskresi pada arthropoda. Hewan arthropoda seperti jenis serangga dan laba-laba memiliki organ ekskresi berupa tubulus malpighi yang melekat pada dinding usus. Zat yang tidak diserap oleh usus seperti garam, air, dan limbah nitrogen akan masuk ke tubulus malpighi melalui hemolimpa. Kemudian, air dan garam akan diserap kembali di rektum. Sementara itu, nitrogen akan diendapkan menjadi asam urat dan dibuang bersama feses melalui anus. Nah, pembuluh malpighi ini terletak di abdomen atau perut belalang. Nah, dapat dilihat ya, di sini terdapat pembuluh malpighi, di mana pembuluh malpighi pangkalnya itu melekat pada belalang, sehingga sisa-sisa metabolismenya itu akan dikeluarkan bersamaan dengan sistem pencernaan melalui anus. Sistem ekskresi pada echinodermata. Hewan echinodermata seperti bintang laut dan timun laut tidak memiliki sistem ekskresi khusus. Echinodermata ini hanya mengekskresikan karbon dioksida dari sel ameboid. Sel ameboid berada di dalam rongga tubuh. Sel ameboid berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida akan diangkat oleh sel-sel ameboid ke papula atau insang kulit, kemudian akan dilepaskan keluar tubuh. Papula hanya dimiliki oleh kelas asteroid atau bintang laut, sementara insang kulit dimiliki oleh semua kelas pada filum echinodermata. Papula merupakan dinding pada rongga tubuh berbentuk kantung yang menonjol keluar dari bagian tubuh bawah bintang laut. Papula ini berfungsi untuk respirasi, alat gerak, dan untuk menempel pada substrat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses fisiologi pada ekskresi hewan vertebrata akan disampaikan oleh Dinar Priska Tamara. Kepada Dinar saya persilahkan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai proses fisiologi pada ekskresi hewan vertebrata yang akan dibahas oleh saya sendiri, Dinar Priska Tamara. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sistem ekskresi pada Pisces. Ikan memiliki 3 organ yang berperan sebagai sistem ekskresi, yaitu ginjal, insang, dan kulit. Ginjal pada ikan ini terdiri atas sepasang ginjal sederhana yang disebut dengan mesonefros yang berkembang saat dewasa menjadi opistonefros yang berwarna kemerahan dan menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut dengan saluran urogenital. Ikan air tawar dan ikan air laut ini memiliki bentuk ginjal yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungannya, di mana ikan air tawar hidup di lingkungan yang hipotonis sementara cairan dalam tubuhnya bersifat hipertonik, sehingga tubuh ikan akan mudah mengalami kelebihan cairan karena proses osmosis yang terjadi. Sementara pada ikan air laut ini kebalikannya. Ikan air laut hidup di lingkungan yang hipertonik dengan kondisi tubuh yang hipotonik. Hal ini menyebabkan ikan laut akan mengalami dehidrasi karena cairan dalam tubuhnya ini cenderung akan mengalir keluar menuju lingkungan yang hipertonik melalui proses osmosis. Untuk mekanisme proses ekskresi pada ikan air tawar, yaitu air akan masuk melalui insang, kulit, dan mulut. Namun pada mulut ini jumlahnya sedikit. Dan terdapat ion-ion yang akan terserap, diantaranya H+, HCO3-, NaCl, dan Ca2+. Adapun ion yang akan terserap oleh insang ikan air tawar yaitu NaCl dan H+.
serta HCO3-. Ginjal pada ikan air tawar ini memiliki glomerulus dengan ukuran yang besar, berfungsi untuk melakukan proses filtrasi atau penyerapan NaCl dengan dilengkapi dengan tubulus yang berfungsi supaya NaCl ini dapat terserap kembali. Sehingga saat proses ekskresi berlangsung dalam ginjal ikan air tawar akan mengeluarkan urin yang banyak dan encer, dapat dilihat pada gambar di samping. Selain itu, garam atau NaCl juga akan keluar melalui permukaan kulit, namun dengan jumlah yang sedikit. Sementara untuk mekanisme proses ekskresi pada ikan air laut, yaitu air yang mengandung banyak NaCl akan masuk melalui mulut dan kulit dengan jumlah yang banyak, dan insang akan mengeluarkannya kembali ke dalam air. Sementara ginjal pada ikan air laut ini berbeda dengan ginjal pada ikan air tawar, di mana glomerulus pada ikan air laut ini berukuran sangat kecil atau bahkan tidak ada glomerulus pada tubuhnya. Hal ini terjadi karena pada ikan air laut tidak diperlukan lagi proses filtrasi serta penyerapan kembali NaCl. Ini disebabkan karena tubuh ikan air laut sudah banyak mengandung NaCl yang berasal dari lingkungan air laut. Justru ikan air laut ini membutuhkan air untuk tetap menyeimbangkan sistem tubuhnya. Hasil ekskresi ikan laut ini yaitu urin dengan jumlah sedikit dan pekat karena mengandung banyak garam. Proses delinasi atau pelepasan garam pada ikan air laut ini terjadi melalui insang dan urin. Untuk yang kedua yaitu sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi pada amfibi contohnya katak, yang utama adalah ginjal atau opistonefros. Dapat dilihat pada gambar yang terletak di sebelah kanan kiri tulang belakang, berwarna merah kecoklat-coklatan, memanjang dari muka ke belakang. Untuk katak jantan memiliki saluran ginjal yang menyatu dengan alat kelamin, dapat dilihat pada gambar, dan berakhir di organ yang disebut dengan kloaka. Sedangkan pada katak betina ini tidak menyatu. Ginjal pada katak berfungsi untuk mengatur kadar air dalam tubuh yang berlebih. Kulit katak yang bersifat permeabel menyebabkan air yang terakumulasi garam dengan mudah masuk secara osmosis ke dalam tubuh pada saat katak berada di dalam air, dan ginjal akan mengekskresikan urin encer dalam jumlah yang banyak. Berbeda pada saat katak berada di daratan. Umumnya akan mengalami dehidrasi karena kulitnya yang tipis. Namun pada saat berada di dalam air, karena katak memiliki kandung kemih pada katak ini akan terisi urin, sehingga ketika katak berada di daratan, kandung kemih akan menyerap kembali air yang menggantikan air yang hilang melalui evaporasi kulit, dan digunakan sebagai cadangan air ketika katak berada di daratan dengan waktu yang cukup lama. Katak dapat mengatur laju filtrasi sesuai dengan kondisi air lingkungannya dan dibantu oleh hormon ADH. Untuk yang ketiga yaitu sistem ekskresi pada reptil. Alat ekskresi reptil adalah ginjal dengan tipe metanepros yang sebelumnya mengalami perubahan dari saat embrio reptil memiliki ginjal tipe pronepros, kemudian saat dewasa berubah menjadi mesonepros hingga metanepros. Pada buaya, kura-kura, dan ular memiliki kulit yang kering dan bersisik mengandung zat tanduk dan impermeabel terhadap air. Hal tersebut merupakan salah satu cara mereka beradaptasi dengan lingkungan daratan, yaitu agar tidak kehilangan banyak air. Kehilangan air pada reptil ini lebih besar disebabkan oleh proses penguapan melalui kulit dibandingkan dengan pernafasannya. Contohnya pada ular air yang kehilangan air lewat kulit akibat pernafasan sebanyak 88%, sementara melalui pernafasannya hanya 12%. Sehingga reptil kehilangan air bukan karena hanya melalui urin, tapi juga penguapan dan pernapasan. Hasil ekskresi ginjal reptil ini berupa asam urat yang diekskresikan tanpa disertai
air dengan volume yang banyak tetapi dalam bentuk pasta yang berwarna putih. Namun pada penyu yang hidup di lautan memiliki kelenjar ekskresi yang bermuara di dekat mata dan berguna mengeluarkan garam dari tubuh. Bisa kita lihat pada saat penyu bertelur seringkali mengeluarkan semacam air mata, padahal itu adalah ekskresi garam. Asam urat ini, hasil dari ekskresi reptil, biasanya digunakan untuk mengusir musuh. Sementara pada kadal, kura-kura mampu memanfaatkan urin encir yang dihasilkan dan disimpan pada kandung kemih. Dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk membantu saat mereka mengalami dehidrasi dengan cara mereabsorpsinya. Namun berbeda dengan ular, buaya, dan aligator yang tidak memiliki kandung kemih, sehingga asam urat yang dihasilkan ginjal akan keluar melalui kloaka bersamaan dengan feses yang berbentuk kering. Ini merupakan upaya agar tidak kehilangan banyak air. Lalu yang keempat adalah ekskresi pada apes. Organ ekskresi burung ini terdiri dari ginjal dan paru-paru. Ginjal pada burung ini memiliki tipe metanepros yang salurannya bersatu dengan saluran kelamin, saluran pencernaan, dan bermuara di suatu lubang, yaitu kloaka. Fungsi ginjal pada burung ini untuk menyaring darah dan mengekskresikannya dalam bentuk urin. Urin pada burung ini diekskresikan dalam bentuk asam urat. Selain itu, burung yang hidup di daerah pantai juga mengekskresikan garam sebagai upaya menyeimbangi pola makannya yang memaksa ikan laut dengan kadar garam yang tinggi. Nah, kelebihan garam ini akan dikeluarkan melalui kelenjar garam yang terdapat pada cekungan dangkal di atas kepala, di atas setiap matanya, dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat cekungan di bagian kepala di atas mata. Ini dalam bentuk cairan pekat yang mengandung NaCl yang akan keluar dan menetes pada ujung paruhnya. Kelenjar garam ini hanya aktif pada saat burung menghadapi kelebihan garam pada tubuhnya. Sementara paru-paru pada burung ini akan mengekskresikan gas berupa karbon dioksida, dan burung juga memiliki kelenjar minyak pada ujung ekornya yang akan menghasilkan minyak dan menyalurkannya ke seluruh tubuh. Nah, minyaknya sendiri ini berguna untuk menjaga bulu-bulu supaya tidak basah atau tetap kering. Yang terakhir yaitu ekskresi pada mamalia. Ekskresi pada hewan mamalia umumnya sama dengan manusia. Alat ekskresi pada hewan mamalia diantaranya adalah ginjal, paru-paru, kulit, dan hati, di mana ginjal mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, kulit mengeluarkan keringat, dan hati mengeluarkan urea. Ginjal mengekskresikan urin melewati 3 tahapan, yaitu filtrasi, penyaringan yang terjadi di badan Malpighi, dapat dilihat pada gambar, yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman, yang berfungsi menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan urea yang diperoleh dari minum ataupun makanan yang hewan mamalia konsumsi. Sementara hasil dari filtrasi ini disebut dengan urin primer. Lalu tahapan yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkuk Henle. Dapat dilihat pada gambar di sini zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh akan diserap kembali hingga terbentuklah urin sekunder. Untuk tahapan terakhir yaitu augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus, di mana terjadi penyerapan kembali air, garam, dan urea sehingga terbentuk urin yang sebenarnya yang akan mengalir ke ureter dan tersimpan sementara di kandung kemih lalu akan dikeluarkan oleh tubuh melalui uretra. Paru-paru akan mengekskresikan karbon dioksida melalui sistem pernapasan. Hati akan menguraikan asam amino yang akan menghasilkan amonia dan urea yang sifatnya beracun sehingga akan diangkut menuju ginjal dan dikeluarkan bersamaan dengan urin, serta kulit yang akan mengekskresikan keringat yang mengandung kelebihan air, garam, ataupun sedikit urea.
Terima kasih kepada Dinar untuk pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat diajukan di slot bahan diskusi Google Classroom Fisiologi Hewan yang telah Ibu Dea sediakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.